sekali mencari identitas seseorang ya, karena ada Profesor Google. Kita tanya apa aja dijawab sama Profesor Google. Nah, selamat pagi. Saya mau tanya, ini mahasiswa dari UI saja atau ada yang lain? Campur Pak. Ada yang lain. Ada yang lain ya? Baik. Kalau gitu tentu kelakuan saya nggak boleh sama dengan mahasiswa UI. Saya diminta panitia untuk bicara soal tubuh, ruang, dan reseptor. Lalu saya tulis di sini sebuah pandangan pribadi. Nanti iramanya Anda lihat saya, sehingga nggak sama, nggak salah nanti. Karena ini ada di belakang saya, lalu tubuh saya kan menghadap kalian. Dan ini disebut depan kan, ini belakang kan. Dan kalau depan biasanya kita anggap ini masa depan, jadi yang sudah ditinggalkan. Jadi saya tidak bisa melihat tulisan saya yang sudah saya tinggalkan gitu loh. Saya harus lihat ke depan, ini tulisan yang sedang ada di sini. Nah, kesulitan bagi pembicara dengan ruang yang demikian adalah seperti itu. Kecuali di depan sini biasanya ada sambungan yang bisa memperlihatkan apa yang saya kendalikan di sini. Jadi saya tidak perlu pakai komputer saya. Baik, kita mulai aja dengan sebuah gambar yang mungkin semua orang di sini sudah sangat akrab. Ini judul gambar bernama Homo vitruvianus dari Leonardo da Vinci. Saya kira kalian semua sudah pernah lihat gambar ini. Da Vinci pada tahun berapa, nggak gitu jelas ya. Yang jelas menjelang usia yang cukup tua, dia mengkaji badan manusia. Badan manusia dibandingkan semua. Lalu kesimpulannya ternyata tinggi badan manusia itu kira-kira sama dengan kalau jangkauan tangannya. Kalau kamu nggak percaya, kamu ukur diri sendiri. Kalau saya tidak tepat, jadi Leonardo tentu dia tidak bisa mengukur saya. Bentangan lengan saya ternyata lebih panjang daripada tinggi badan saya. Nah, barangkali pundak saya lebih lebar atau gimana, nggak tahu. Tapi yang jelas, yang menarik kan Homo vitruvianus. Jadi ini dikaitkan dengan manusia Vitruvius yang menurunkan buku 10 Books on Architecture. Ya. Saya kira kalian sudah pernah tahu, karena semua yang dapat pengantar arsitektur pasti tahu soal ya sangat populer Firmitas, apa lagi? Kalian lebih ingat daripada saya. Nah, perlu diingat bahwa kalau profesor itu sebenarnya tidak pandai ya, dia cuma dapat izin boleh lupa, ya, jadi nggak apa-apa. Lupanya itu yang lebih gawat daripada ilmu pengetahuannya. Nah, lalu kita mulai dengan tubuh ya. Kita lihat apa yang dicakup di dalam tubuh kita. Ini tulisan saya. Jadi manusia menanggapi lingkungan dengan merujuk ke tubuhnya. Apakah itu kalian bisa merasakan? Coba kalian renungkan sebentar. Betul nggak kamu bertindak sesuai dengan merujuk pada tubuh kamu? Saya kira kebaikan besar gitu. Jadi dari tempat kedudukan tubuhnya, manusia itu mencerap. Mencerap itu dalam bahasa Inggris perceive. Jadi kalau kamu bilang persepsi itu adalah cerapan.
Manusia mencerap lalu memilah sekitarnya dengan memaknai. Lalu kamu memaknai dari tubuh kamu, tadi saya katakan ini adalah depan, ini belakang, tapi saya juga ada atas. Lalu saya ada bawah juga, dan saya ada kanan dan ada kiri. Itu paling sederhana lah. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita inikan. Tapi paling sedikit ada 6 sisi yang sudah berada di posisi tubuh kita. Lalu manusia cenderung mengarahkan tubuh ke mata angin tertentu dalam menentukan keberadaannya. Ada budaya yang tidak begitu mementingkan kiri, kanan, ya. Tapi mementingkan dia lagi ada di timur, barat, utara, selatan, gitu ya. Dan itu biasanya adalah gerakan horizontal, jarang lihat ke atas dan ke bawah pada saat keberadaan tubuhnya. Dan manusia menata lingkungan sesuai dengan pemahamannya atas tubuhnya, ya, termasuk di situ bangunan dan kota. Nah, di sini kita kaitkan tubuh dan arsitektur. Lalu ini berupa kutipan-kutipan yang kalian bisa simak, ya. Ini oleh Gerald Ray Rico. Dia menulis antara lain yang saya kutip, "The metaphorical appropriation of the human body is a powerful force in the design of buildings and cities. Analogies between the body and building are ever present in our architecture vocabulary, skeleton, skin, face, legs, and feet." Kalau Anda lihat bangunan, itu sering ada di asosiasi-asosiasi tertentu. Saya tidak tahu bagaimana kalian mengasosiasikan bangunan saat ini kalian berada di dalamnya. Mungkin leg-nya tidak begitu kelihatan, ya. Tapi kalau kamu lihat bangunan tinggi, sering bagian bawahnya bisa diasosiasikan sebagai kaki, lalu yang lebih panjang itu sebagai badan, dan kemudian ada kepala. Lalu orang lain lagi yang Sir Kenneth Clark dari Inggris, ya, sejarawan Inggris, dia mengatakan aesthetic art derived from dance. Di bawah sedang ada musik. Kalau Anda dengar musik, itu biasanya badan juga ingin ikut bergerak. Hanya sanksi-sanksi tertentu yang mengharuskan Anda pada saat dengar musik diam. Mungkin ada sanksi-sanksi yang katakanlah kalau kamu bergerak lalu tidak sopan, gitu ya, dalam situasi tertentu. Kemudian ada lagi Bloomers and Moore di dalam Body, Memory, and Architecture. Saya kira ini juga pernah diperkenalkan pada saat kalian dapat pengantar arsitektur. Body image is basically formed by the early phase of life and the experience of orientation, as we have noted previously. Previously ini dia sebelumnya ada kata-kata tertentu. Lalu the body image theory, which emphasizes the feeling of inner outer space as for ontogeny, finds touch precedes over vision. The priority of body touch points to movement and orientation at the same time, such as subtle internal feelings and some related social areas. Kalau kalian tanya ibu kalian pada saat melahirkan kalian, kalian belum bisa mengembangkan penglihatan. Yang pertama itu adalah touch, rabaan, kemudian penciuman. Jadi mata visual itu datangnya tidak pada saat kamu dilahirkan. Meskipun waktu anak yang kedua saya baru lahir, saya lihat matanya langsung terbuka, tapi dia sebetulnya nggak lihat apa-apa. Jadi di dalam indera kita, indera rabaan itu mendahului indera penglihatan. Ini maksudnya. Jadi kamu jangan lupa,
memiliki indera yang sudah lebih ancient, lebih primitif daripada indera penglihatan. Nah, jadi ini apakah betul tadi ada hubungan antara badan dan badan tertentu? Ini sering dikritik. Jadi Vitruvian, teori Vitruvius itu sangat berorientasi pada lelaki. Jadi kita banyak melihat semua yang tegak itu dianggap mewakili kelelakian. Tapi nggak apa-apa, kita lihat yang lain ya. Jadi sekarang tubuh kita tuh mencerap melalui indera tentu. Kemudian indera yang amat kuat setelah dewasa itu adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pencita rasaan. Ya. Ini artinya kalau kita makan, kita mencicipi sesuatu, ini cita rasa kita. Itu adalah berkat sebuah tubuh ya, yang berkembangan. Tadi sudah katakan indera rabaan mendahului penglihatan. Namun kini kita amat tergantung pada indera penglihatan. Saya kira kalau sekarang bertindak jarang berdasarkan apa yang kamu raba, tetapi apa yang kamu lihat. Nah, ini ada beberapa kutipan dari arsitek terkenal tentang indera netra. Saya menerjemahkan demikian, kalian bisa menerjemahkan sendiri juga. Dalam bahasa Inggris, the man in the course of his space travels needs the body messages to ensure the stability of the visual world. Lalu, not having this body information, the human being loses the connection with the world. Jadi ini begitu pentingnya si mata itu. Jadi kamu tidak terkonek, tidak terhubungi, andai kata kehilangan itu. Bagaimana seseorang yang berada di sebuah angkasa ya? Saat ini kan ada film Gravity, kalau kalian sudah tahu, mungkin kalian sudah nonton, tapi saya belum, yang menggambarkan bagaimana perasaan indera yang berkembang pada seorang astronot atau dua orang astronot di situ. Ya. Apa betul? Seberapa jauh dia bisa melihat? Pendengaran itu indera rugu. Nah, Suze Dornberg yang dari Julia Arts and Architecture, dia tulis begini, Julia Arts and Architecture. Sounds invisible, but has the power to change the space characteristic we occupy. I think that the buildings always sound. They can sound unemotional too. Ini Peter Sinton, salah satu penerima Pritzker. Oleh sebab itu kita belajar tentang sound space. Apakah ruang ini soundnya itu sudah sesuai dengan space-nya? Kalau dari luar masih masuk soundnya itu, space-nya expand juga. Jadi kalian tidak terbatas. Ternyata loh, saya bisa dengar apa-apa yang berada di luar ruangan ini. Jadi Anda bisa membayangkan ada suatu ekspansi dari ruang itu sendiri. Ini sebuah buku tentu. Lalu penciuman bagaimana? The nostrils awaits a forgotten image and fall into a vivid dream. The nose makes the eyes to remember. Mungkin kalian juga tidak terlalu mengembangkan penciuman ini, ya. Tapi kalau Anda berada di suasana yang demikian, ini tentu harum-haruman itu akan menggait Anda, mengawali Anda untuk bisa melihat, mencium. Lalu kita sering mengatakan yang paling kuat kita mencari sesuatu tanpa melihat, tapi dengan cium itu apa? Itu kalau WC yang kotor kan. Ada yang mengatakan kalau WC itu kotor, kamu mencarinya bukan dari melihat, tapi dengan mencium.
saking kuatnya aroma yang mengawali Anda ke situ. Tapi kalau keadaannya demikian, tentu akan berbeda. Ya. Nah, perapaan. Dia tulis ini, while the tactile space separates the observer from the objects, the visual space separates the objects from each other. The perceptual world is guided by the touch, being more immediate and welcoming than the world guided by sight. Ini Peterson Topati. Bagaimana kalau ada di sini, tentu kekasaran permukaan itu yang lebih menentu. Walaupun kita melihat, kita bisa merasa dengan melihat juga, tapi kita akan merasa lebih kuat lagi kalau kita meraba. Pencita rasaan ini apa hubungannya dengan aseptor? Tentu ini ya. Pertama, penciuman, penglihatan dan rabaan merangsang cita rasa kita. Seberapa pekat cita rasa dan ruang masih nisbi, kurang mendapat perhatian para peneliti bidang aseptor. Namun, cita rasa tidak lagi milik organ mulut. Bercita rasa baik berunsur ke memiliki keanggungan pencerapan dan cenderung dialamatkan ke mereka yang memiliki kehalusan pencerapan sebagai mana ungkapan bahasa Inggris good taste. Jadi kalau kita lihat walaupun pilihannya tentang kain bagus, kita sebutnya punya good taste, bukan good sight gitu. Jadi ini jadi Anda bisa melalui cita rasa menelan sesuatu. Nah, sekarang ruang, ya. Tadi kan judulnya tubuh, ruang, dan aseptor. Sebagai padanan bahasa Latin spatium dan bahasa Inggris space, ruang itu merupakan hamparan luas. Tapi tugas seorang arsitek itu adalah memotong sebagian dari hamparan luas itu, lalu membatasinya menjadi suatu ranah, sebuah domain, dan memaknakannya bagi yang berkegiatan di situ. Itu dari saya semua yang dia tulis dalam buku Space, Dimension, Space, Shape and Scale in Architecture. Dan melalui tempat kedudukan tubuh manusia, melalui tempat kedudukan tubuh, manusia memilah posisi keberadaannya terhadap ruang dengan menentukan luar, dalam, di atas, di bawah, terkurung, terangkul, dihimpit, terbebaskan, di samping, dan di antara. Tapi melalui peran sosial, di sini adalah masalah gender. Makna ruang pria dan wanita memiliki makna yang berbeda. Untuk peran sosial berbeda, berikut adalah kutipannya, tulis oleh Rico dalam Architecture and Sexuality. Dia tulis, spatial and symbolic correspondence includes curved female and straight lines. Tadi kita lihat kalau tubuh itu straight line. The large internal curvilinear spaces of Southeast Asia are often associated with the feminine body, dalam kurung womb, breast, and so on, as evidenced by the breast motifs of granaries or storehouses used in vernacular architecture. Jadi nanti kalau kalian punya kesempatan untuk berkeliling ke tempat-tempat yang kita sebut bertradisi kuat, kalian perhatikan lumbungnya, apakah benar yang dikatakan oleh Rico ini. When the body enacts movements and displacement in space, space structures the bodily practice. Jadi di sini kita selalu bergerak. Jarang kita kalau disuruh diam, apalagi anak kecil, sangat susah. All actions performed in space
functions as a structural exercise which builds practical mastery of fundamental skills. Kalau tadi tunggal itu sering diasosiasikan sebagai kepriaan, tapi monumen nasional kita itu adalah gabungan ceritanya lingga dan yoni, dan di situ ada perpaduan antara kepriaan dan kewanitaan. Anda lihat di bagian bawah itu kan mau tidak mau agak lengkung ke atas gitu ya. Lalu ada bagian yang soft. Ya? Kenapa? Saya sebut menghuni, menghuni ruang, memfasilitasi tubuh. Ini sangat membingungkan. Sudah menuju, jadi macam-macam ruang yang kita lihat, ya, jangan lihat yang ini, nggak baik. Lalu buat sesuatu di atas pohon, ya, Anda menemukan diri kamu. Sekarang ada gerakan yang orang yang bikin tree house, ya, banyak sekali. Kalau cari di tanya Profesor Google pasti ketemu, ya. Tapi ada pintu untuk yang disembah. Ngapain pintu setinggi ini soal? Gak ada badan setinggi ini untuk masuk kan. Jadi kalau ini bisa, dia tidak begitu tinggi. Dua sikap, ada yang memang mengagungkan, ada yang memanusiakan yang mau disembah. Siapa yang tahu, pernah lihat bangunan ini? Ini yang tadi saya bilang Li Xiaotong, dia membuat sebuah perpustakaan yang sangat menubuhkan, ya, membuat tubuh manusia yang berada di situ senang, ya. Jadi orang yang tubuhnya di situ itu Anda lihat ukurannya, tapi dia dengan ranting-ranting membuat ini. Tapi kalau Anda keluar, Anda bisa mencium harum pohon-pohon yang ada di situ. Anda bisa merasakan rabahan, kasaran, tekstur di bangunan itu. Ada keprimitifan dan ada modernitas di situ yang disampaikan oleh Li Xiaotong. Li Xiaotong itu adalah orang yang menulis The Chinese Conception of Space. Sebenarnya disertasinya di TH Delft. Nah, ini saya kira sudah banyak yang tahu ya. So Fujimoto dia membuat wooden cube, sebuah yang untuk seperti instalasi juga. Dia orang bisa explore badannya di situ. Anda lihat cara nyusunnya, ini kan harus hati-hati di sini. Ada yang bisa sembarangan bergerak juga, meskipun memiliki kebebasan. Ya. Berapa jenis indera yang dia jelajahi untuk diungkapkan ke dalam bangunannya. Dan dia selalu mendesain kombinasi dari yang kecil-kecil, semua beranjak dari tubuh manusia. Lalu bukunya tentang The Primitive Future itu menggambarkan dia mencari primitif. Mencari primitif itu mengingatkan saya pada saat saya ada di UCLA, salah satu tugas itu mencari primitif. Jadi primitif itu ada awal ceritanya. Kalau kita kembali ke situ, kita bisa mencari sesuatu tanpa ada batas lagi. Nah itu adalah upayanya si So Fujimoto. DNA-nya sangat rumit. Anda lihat DNA-nya, lalu hasilnya demikian di situ. Kadang-kadang yang berdiri satu kaki begini, satu kaki begini, nggak tahu bisa berapa lama.
Lalu dia termasuk yang termuda yang diundang di Serpentine Gallery, mengisi instalasi itu, tapi semuanya dari tubuh manusia itu. Nah, ini inspirasinya dari tarian tadi. Jadi ada Fred Astaire sama Ginger Rogers yang diungkapkan oleh Frank Gehry di dalam tarian. Jadi ini kalau Anda lihat ini kayak rock wanita kan. Ini adalah si Ginger Rogers ya, di sini Fred Astaire. Jadi fresh ya, bangunan dengan mengeksplor tubuh manusia. Tentu ini bukannya begini yang maksud kewanitaan dalam kelakian, karena dia di bangunannya tidak lagi dominasi straight line gitu ya, garis-garis lurus, tapi juga banyak curve line. Nah, ini siapa yang hadir di acara ini ya? Di antara ya, Robin ya. Robin lagi keluar. Jadi tubuh itu tadi orang Sumba yang tadi saya perlihatkan yang berdiri di atas kuda itu kan menandakan mereka kuat sekali dalam menyeimbangkan tubuhnya. Di atas kuda aja dia bisa berdiri. Jadi pada saat rumahnya mau dipasang atap, dia diuji. Ini pemiliknya. Pemiliknya harus naiki bambu sendirian. Ya, kalau jatuh itu tanggung jawab sendiri. Naik sampai puncak. Nah, ini dia pantas dibantu. Berhasil. Kalau tidak berhasil, mungkin dia tidak begitu pantas di ini. Jadi ini aku, keakuannya. Ini rumahku. Ini tubuhku. Aku mentubuhkan rumahku. Jadi apakah ini asosiasi pria? Padahal orang Sumba sangat melakukan keseimbangan dua kayu ini harus simbol dari pria dan wanita juga ya. Apakah Anda merangkum bunyi di dalam tempat ibadah? Jadi Anda meredup bunyi, menggelar sinar, menabur harum di dalam ungkapan ruang di sini. Bangunan museum ini pada saat buka, tanda dia buka itu pada saat airnya itu mengalir, lalu memecah kesunyian. Ya. Saya sini tulis memecah kesenyapan. Jadi itu arsitektur itu kan sebuah ilmu. Ya. Jadi karya arsitektur meramu ilmu itu dan mencakup seluruh indera kita, tidak sekedar pandangan. Ini juga demikian. Sini sangat sepi. Kalau Anda ikuti air ini sampai ke ujungnya, di sini adalah pemecahan kesenyapan itu. Jadi hanya dalam keadaan demikian seluruh unsur arsitektural itu terungkap dan seluruh indera kamu itu terbangkitkan. Ini juga demikian. Jadi falling water ini sudah klasik, tidak perlu saya sebut di mana. Ini kenapa saya taruh sini? Ini kan akan ada pria dan wanita yang menyatu, ya. Dan di belakangnya, kalau ini di hotel, sering kamu lihat ini yang dipindahkan, ya. Jadi kalau ini di dalam rumah orang Jawa Tengah,
Ini namanya sentong tengah. Jadi di sini ada Ibu Sri ya, di belakangnya. Di atasnya ini atapnya kalau jodoh Anda bisa bayangkan ya. Misalnya di sini. Jadi ruang ini selalu gelap dan berbau keminian. Jadi hanya pada saat pernikahan ruang itu bisa dibuka untuk umum, dan disitulah upacara, dan disitulah saat arsitektur ungkapkan dirinya. Artinya ilmu tentang seni dan bangunan itu terungkap di situ melalui karya arsitektur ini. Jadi sebuah college yang didesain melalui movement, ya. Sehingga letak masanya juga demikian. Ikuti dari sini, kalau ada tempat suci, di sini ada kantor pos. Jadi menggerakkan manusia terus-menerus di sini. Ya, SK College. Tapi gerakan ini yang paling susah. Skateboarding, ya. Di UI tidak ada yang pakai skateboard, ya. Susah, benar. Bagaimana meruangkan skateboarding? Nah, ini jadi tugas kita yang selanjutnya. Lalu titik sebagai penghentian, garis, dan bidang. Ini yang diterapkan oleh Bernard Sumi di dalam Park Labile. Dia membom sebuah program lalu dipecahkan menjadi begitu, lalu diungkapkan kembali, dan ini polanya. Betapa menakutkan kalau Anda menaiki tangga yang demikian tinggi, sebuah bangunan begitu besar. Jadi tubuh kamu itu menjadi kecil sekali, menciut dibandingkan dengan Sou Fujimoto tadi yang seluruh unsurnya mencoba menghangatkan tubuh kamu. Ya, ambang-ambang dari jerami. Lalu malam tiba, kita perlu romantis dengan lampu-lampu yang seperti lilin. Kita bertemu dengan keharuman makanan, cita rasa terungkap, lalu seluruh indera itu terbangkitkan. Siapa yang pernah ke sini? Ini di Beijing, ya, Stephen Hall membuat bangunan yang seperti 8 orang bergandengan tangan. Kalau kamu lihat itu dia akan seperti begini. Ini ada 8 blok yang saling menghubungi. Jadi seperti orang gandengan tangan. Jadi ini juga inspirasinya dari gerakan tubuh. 8 orang itu. Ini yang jangan terjadi, dan jangan memberi ruang bagi kejadian ini. Saya kira ini adalah slide terakhir saya. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Nama saya Ahmad dari Arsitektur UI. Pertanyaan saya, tadi kan ada yang tentang orientasi dengan gender itu, Pak. Terus ada yang male orientation hubungannya sentrifugal sama yang female orientation sentripetal. Mungkin itu saya kurang mengerti tentang yang sentripetal atau sentrifugal. Maksudnya bagaimana? Satu yang menutup dalamnya, satu menutup luar. Maksudnya dari hubungan dengan laki itu keluar ke dalam. Coba bayangkan aja, nggak usah jangan takut salah. Keluar ya, karena tubuhnya itu ada organ tertentu yang keluar. Ya, ini agak susah. Saya mesti pakai kata-kata. Hati-hati. Ini kalau di dalam teks aslinya begitu, tapi saya nggak bisa tulis semua, ya. Tapi kalau perempuan itu kan ke dalam. Jadi di dalam kita memilah ruang, kebanyakan
di dalam perkembangan kebudayaan kita meletakkan fungsi wanita menjaga dalam rumah pada umumnya memang domain wanita, tapi laki di luar. Ya, jadi itu, tapi senternya dari tubuh. Jadi yang keluar itu laki, yang dalam itu perempuan. Gitu kira-kira. Ya, bagus kalau kamu sih tanya. Belum tentu saya ngerti juga. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya, Mas. Dan langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Bisa maju ke depan. Ivan dari Trisakti, saya ingin bertanya ke ini. Lebih sebenarnya kayak yang dijelasin sama Prof Gun tadi, itu hampir-hampir sama-sama saya sama tugas saya sekarang yang di kampus. Nah, saya ingin tanya aja, apakah menurut Prof Gun sendiri, apakah dengan bentuk yang tadi yang berdasarkan gerakan-gerakan tadi itu maksudnya lebih penting gitu daripada kita memikirkan sisi lain kayak misalkan dari fungsi dan lainnya. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan juga, apakah dengan cara itu juga kita bisa kayak respect for set dari tapak sekitarnya gitu loh. Apakah kita harus mengeksiskan diri dengan cara bentuk yang aneh-aneh dan lain-lain saya tadi, dan itu aja sih. Bagus. Saya tidak bisa menyatakan apakah itu lebih penting daripada yang lain, ya. Sangat tergantung pada saat si arsitek itu merancang bagaimana dia mengambil keputusan, ya. Nah, ada arsitek tertentu memang ingin menjelajahi banyak kemungkinan, gitu, ya. Lalu dia membaca tempat untuk menempati bangunannya, ya. Nah, kalau bacanya itu ini semua sudah berulang-ulang gitu, ini berulang-ulang. Lalu dia ingin membuat tempat itu aktif. Misalnya Frank Gehry gitu, ya. Saya sendiri nggak pernah ke situ. Saya hanya pernah dengar dari seseorang yang pernah ke situ. Mungkin kalian pernah dengar namanya, ya. Saya sebut aja karena orang ini sangat terhormat, Pak Anwar, ya. Anwar itu kan sudah legendaris gitu. Pak Han itu pernah ke situ. Ya memang khusus ke Praha untuk melihat bangunan itu. Menurut dia itu sangat fresh. Jadi ada freshness, kesegaran. Kalau kamu lihat mukanya itu sudah tua semua, tiba-tiba ada seorang muda, fresh kan gitu, ya. Nah, itu sikapnya Frank Gehry. Kalau kamu minta orang lain mendesain situ, bisa jadi berbeda. Setiap arsitek itu punya preferensi. Nah, apakah fungsinya terpenuhi? Saya tidak pernah menguji, ya. Tapi beberapa bangunan, misalnya So Fujimoto, sebenarnya dia ingin mengeksplor sesuatu, menjelajahi sesuatu. Barangkali dia punya sikap bahwa kalau dia mendesain, janganlah dia mengulangi apa yang sudah pernah dibikin oleh orang. Ya. Jadi kadang-kadang kita mengabstrakkan, itu Mies van der Rohe dia membuat semuanya disederhanakan, lalu dia sebut less is more, kan? Lalu ada yang menambahkan less is more for male, jadi untuk laki aja katanya. Karena bangunannya itu tinggi itu, ya, lurus semua. Pada saat itu adalah suatu terobosan, tapi begitu banyak ditiru orang, tidak lagi. Jadi semua sebetulnya sudah didesain oleh Mies van der Rohe. Kalau kamu bikin lagi itu seperti yang sangat minimalis, itu siapa pencetusnya gitu. Nggak ada kamu lagi sesungguhnya. Frank Gehry nggak mau gitu. Dia lebih ikuti Robert Venturi, less is a bore katanya. Yang berkurang itu adalah membosankan.
Kalau sudah terlalu banyak memang gitu. Contoh, hati-hati membaca bangunan yang di Sandero ya. Dari letaknya sampai ke perbandingannya itu sangat klasik. Kamu bisa tahu perbedaan bangunan yang di Sandero dari bangunan lain yang sama misalnya, yang mirip. Sangat sensitif. Dan disitulah bisa membedakan seorang master yang meminimalkan dibandingkan dengan minimalis yang meniru. Mereka tidak punya kepekaan demikian tentang tubuh, tentang apa. Jadi sangat tergantung pada Anda sendiri. Kalau fungsi itu kan salah satu bentuk sebagai bagian dari fungsi menurut Dr. Papanek. Kita terlalu menyederhanakan ungkapan fungsinya Louis Sullivan karena kita tidak pernah membaca teksnya. Jadi form dari Louis Sullivan itu juga tidak sesederhana sekedar bentuk yang kamu lihat. Padahal yang dia ungkapkan itu form itu adalah keseluruhan fungsi itu sendiri yang memunculkan form. Ya, termasuk bentuknya, bentuk yang kelihatan. Jadi bentuk yang deskripsi itu yang tidak pernah kita ungkapkan. Jawaban saya makin membingungkan Anda enggak? Kalau makin membingungkan, saya berhasil. Jadi begini, belajar di universitas bukan mencari jawaban dari gurunya atau dari ini. Kamu yang mencari jawaban sendiri. Jadi tugasnya hanya membingungkan kamu supaya bisa menemukan jawabannya tepat buat kamu kan? Dari Jogja. Saya pernah mendengar tentang kata-kata dosen saya tentang from follow energy. Jadi konsepsi bahwa from follow function atau function follow from itu konsepsi arsitektur yang lama. Tapi dosen saya bercerita bahwa arsitektur yang berkelanjutan atau arsitektur masa depan adalah from follow energy. Jadi ini pengalaman saya punya teman bahwa dia mempunyai keahlian dalam penciumannya. Jadi dosen saya menyarankan bahwa kenapa enggak kalau kamu berarsitektur tapi berdasarkan penciuman kamu. Jadi membuat ruang atau membuat bentuk-bentuk dari penciumannya. Sebenarnya ini nggak tahu pertanyaan atau pernyataan dari saya, tapi itu saya membuat bingung dari saya sendiri. Jadi mungkin Prof. Gunawan bisa membantu saya. Terima kasih. Selamat pagi. Nah ini saya kira bagus sekali ya pertanyaan Anda, dan yang sangat getol mengaitkan form dengan energi itu jangan-jangan Anderson ada Jogja ya? Iya. Ada yang namanya almarhum Pak Gali Wijin, itu dia sangat getol di situ. Saya tidak menyalahkan, semua orang bisa bikin statementnya. Yang menarik kan gini, form follows function. Kalau Anda hitung itu FFF. Lalu ada form follows fiasco, itu juga FFF. Jadi orang Barat yang menguasai bahasanya, dia meletakkan kata-kata dengan sangat puitis, ya, sangat indah. Jadi FFF. Itu orang kita, dia lupa itu. FFA, nah gitu indah. Ada lagi form follows culture, itu juga sangat indah, FFC gitu. Jadi ada yang gitu, sama dengan misalnya buku Martin Heidegger, itu diterjemahkan jadi bahasa Inggris, jadi nggak gitu indah, being and time. Dalam bahasa Jermannya Sein und Sein, jadi Z itu bunyinya gitu. Nah, paling bagus kalau kita bisa merangkai ke FFF, atau kita lupakan sama sekali gitu ya, menggantikan ini. Nah itu sedikit kritik. Energi
bagaimana kita mau merumuskan, saya sendiri tidak tahu, mungkin saya tidak mampu menjawab Anda juga. Tapi yang jelas, kalau buat saya diktumnya Louis Sullivan masih berlaku sih saat ini. Nah, tergantung bagaimana kamu memaknai form dan maknai function. Ya, kalau form itu, misalnya saya bilang botol ya, botol adalah sesuatu yang berwujud apa, kamu bisa genggam dengan lengkungan lalu memanjang itu ya, lalu ada sebuah tutup di atasnya untuk menampung cairan. Nah itu botol misalnya ya. Tapi botol itu bisa banyak botol, ada botol arak, ada botol air, ada botol susu, ada botol, semua bisa masuk dalam itu. Itu dalam bahasa Inggris bukan form, tapi shape. Gitu ya. Jadi form itu sangat luas. Jadi barangkali kita salah mengerti tentang formnya si Louis Sullivan. Tidak. Nah, function juga begitu. Function itu kalau kita baca dengan baik, itu sebenarnya to really form. Ya. Deliberately perform. Dia mengatur form di situ. Jadi pengejauhan tahan dari itu, function itu wujudnya adalah, ujung-ujungnya adalah form. Nah, apakah form lalu follow energy? Energi itu bisa bagian dari function. Ngerti nggak? Dia bukan sesuatu yang di luar itu. Function itu mengandung energi. Kalau kamu lepaskan energinya, sama dengan kamu mau memberi wujud pada sebuah jiwa misalnya, nggak akan selesai. Bagaimana kamu bisa membuahkan si energi itu menjadi sebuah wujud, sebuah shape itu? Karena dia sudah tergantung. Dan ciri orang Indonesia itu juga gini, sering bikin kategori yang saling berimplikasi. Ada orang memisahkan manusia dari budaya misalnya, itu saya kritik habis-habisan. Bagaimana bisa? Karena culture itu kan diciptakan oleh manusia, kok dipisahkan? Gak mungkin. Jadi orang Indonesia sukanya gitu. Nah, kurang pandai di dalam mengkategorikan. Nah, untuk Anda barangkali ada banyak Anda mulai dengan belajar mengkategori. Dan tadi kutipan saya juga orang-orang hebat itu, tapi kan saya tidak setuju dengan definisinya ya. Jadi kita juga jangan selalu setuju pada diktum-diktum yang demikian. Anda temukan diri Anda sendiri, ya. Begitu Anda temukan, Anda bela dengan argumen. Nah, argumen Anda mestinya juga perlu dihargai. Ya. Terima kasih Pak Profesor Gunawan. Pertanyaan tadi mengakhiri sesi pertanyaan kita, dan langsung saja kita bacakan kesimpulan dari hasil lecture hari ini. Jadi kesimpulan dari lecture yang telah diberikan oleh Prof. Gunawan tadi bisa kami simpulkan. Yang poin pertama adalah bahwa tubuh manusia menanggapi lingkungan dengan tubuhnya. Kemudian tubuh manusia mencerap melalui indera-indera yang dimiliki dan bagaimana indera tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya. Tubuh berkaitan juga dengan ruang, di mana arsitektur tidak terlepas dari ruang, dan selanjutnya adalah ruang yang menubuhkan manusia. Bagaimana tubuh manusia dapat menyesuaikan ruangnya, berangkat dari tubuh manusia dan mempelajari, memahami, mengoptimalkan indera-indera manusia. Dan dari